selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Dok. Ya, jadi perkenalkan saya Ayah Farini. Di sini saya akan melakukan penilaian risiko karies atau gigi berlubang terhadap anak Ibu. Jadi sebelum mulai saya mau data identitas diri dari Ibu sama anaknya dulu ya. Untuk nama Ibu siapa? Nimadi Rasmi Asih. Nama dia Rasmi. Ini untuk nama adiknya? Kevin. Adik Kevin. Untuk tanggal lahirnya, tanggal lahir adiknya? 15 September 2018. 2018. Tapi sekarang usianya 4 tahun ya. Iya. Untuk tempat tinggalnya di mana? Di Gunung Agung. Denpasar gitu. Iya. Denpasar. Nah, jadi untuk penilaian risiko karies atau berubah ini akan ada 2 tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah wawancara. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu. Dan yang kedua adalah pemeriksaan klinis. Saya akan melakukan pemeriksaan gigi secara langsung pada Ibu. Nah, untuk yang pertama adalah tahapan wawancara. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Jadi yang pertama untuk adiknya biasanya suka ngemil nggak dalam sehari Bu? Suka. Biasanya berapa kali sehari? Biasanya lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali ya. Kalau yang dimakan itu apa biasanya makanan jenis apa Bu? Ciki-ciki, es krim, permen, coklat, semuanya. Makanan manis dan asam juga Bu ya. Iya. Asam, asin. Oke, untuk adiknya sekarang masih ngedot atau Masih susu ngedot. Ada susu. Jadi kalau misalkan ngedot tuh biasanya selain susu sama air, ada nggak yang pakai botol susunya? Kadang-kadang teh sih. Kadang-kadang ya. Iya. Tapi sejarah ya. Ya. Terus untuk sekarang Ibu ada gigi berlubang dalam baru-baru ini? Nggak ada sih. Nggak ada. Terus untuk sekarang adiknya ada sedang mengonsumsi obat-obatan? Nggak ada. Ya. Terus biasanya kalau adiknya cek gigi berapa kali sehari? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Iya. Pakai pasta gigi bercoret? Iya. Untuk 2 kali seharinya itu kapan aja? Habis mandi pagi sama sore. Pagi sama sore. Jadi 2 kali pagi sore gitu. Iya. Untuk akhir-akhirnya atau 6 bulan terakhirnya adiknya sempat ke dokter gigi nggak? Nggak ada sih, nggak pernah. Nggak pernah ke dokter gigi ya. Kemudian berarti karena belum pernah ke dokter gigi, berarti belum pernah ada gigi yang ditambal. Baik Ibu, untuk pertanyaannya itu aja. Jadi sekarang saya mau lanjut ke pemeriksaan fisik atau langsung lihat di jari. Setelah tadi saya melakukan wawancara dan melakukan pemeriksaan pada gigi Ibu, dan tadi dari hasil pemeriksaan klinis tersebut terlihat bahwa gigi Ibu ada yang berlubang dan disertai adanya beberapa debris. Kemudian jadi untuk hasil penilaian risiko karies anak Ibu ini tergolong tinggi untuk risiko karies atau gigi lubangnya. Nah, jadi untuk terkait dengan hal tersebut saya ada beberapa rekomendasi perawatan, pencegahan dan restoratif untuk anak Ibu. Jadi yang pertama
untuk menyikat giginya tadi udah benar 2 kali sehari, tapi untuk waktunya itu yang benar adalah pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur ibu. Oh iya, udah. Untuk pasta gigi yang digunakan juga udah bagus berfluoride. Untuk cara menyikat giginya mungkin saya jelasin sedikit aja sama ibu biar untuk mencegah terjadinya karies berulang lagi. Untuk cara sikat giginya itu adalah dari depan. Pertama kita dari depan, kemudian dari samping dengan gerakan memutar, kemudian dibuka dengan pada gigi yang digunakan untuk mengunyah, gerakannya maju mundur, atas bawah, yang atas juga. Kemudian gigi depan untuk memotong kita gerakannya kanan kiri, ini kanan kiri. Kemudian bagian permukaan dalam gigi gerakannya memutar, juga memutar. Dan yang selanjutnya adalah bagian permukaan dekat gigi dengan permukaan gigi yang dekat dengan lidah gerakannya mencungkil. Yang atas juga udah. Dan yang terakhir adalah lidahnya. Lidahnya 2 kali gerakan. Nah, setelah sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi berfluoride, selanjutnya saya sarankan selanjutnya karena tadi ya dia suka ngemil, dalam sehari sebaiknya dikurangi untuk frekuensi ngemilnya. Sebaiknya juga diberikan jeda antara ngemil sama makan, biasanya 30 menit. Iya. Jadi sebaiknya dikurangi makanan yang manis dan yang asin-asin. Nah, terus yang ketiga karena adiknya juga tadi masih ngedot, sebaiknya karena udah usia 4 tahun sebaiknya dikurangin atau sebaiknya dihilangkan biasa ngedotnya, karena sesuai rekomendasi itu biasanya anak yang lebih dari 2 tahun tuh sudah dianjurkan untuk tidak menggunakan botol susu. Nah, sebaiknya Ingat kan Pin nggak boleh botol susu, pakai gelas aja susunya. Ya, jadi biasakan pakai gelas ya, Ji ya. Iya, iya Dok, benar. Ya, selanjutnya ya karena tadi ada juga ada yang disarankan untuk konsumsi makanan yang berserat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Selanjutnya adalah karena tadi gigi ada berlubang, jadi sebaiknya segera dibawa ke dokter gigi dan bisa dilakukan perawatan restoratif ditambal giginya. Karena dan terakhir karena ada yang tadi resiko karies tinggi, jadi sebaiknya saya sarankan untuk ke dokter gigi dalam interval waktu 3-6 bulan biar bisa dilakukan aplikasi fluoride di jarinya atau fluoride farenya. Jadi itu beberapa rekomendasi yang dapat saya berikan biar adik ya untuk tindakan pencegahan dan restoratif dalam risiko karies tadinya. Iya. Terima kasih ya Dok. Ya. Halo, selamat siang Mbak. Siang. Saya mau data diri Mbak dulu ya. Untuk nama lengkapnya siapa Mbak? Niwayan Ditami. Ditami. Untuk tanggal lahirnya? 14 Mei tahun 2000. 14 Mei 2000. Berarti sekarang usianya 22 tahun ya? Ya, 22 tahun. Untuk tempat tinggalnya di mana Mbak? Saya tinggal di Gianyar, Gianyar. Di daerah mana? Payangan. Oh, Gianyar Payangan. Oke, jadi hari ini saya mau melaksanakan penilaian risiko karies atau gigi berlubang dari Mbaknya. Jadi untuk penilaian risiko ini saya ada 2 tahapan, yaitu wawancara. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Mbak, dan yang kedua saya melakukan pemeriksaan klinis atau pemeriksaan langsung dari gigi dalam rangka mulut Mbaknya. Untuk yang pertama kita mau ke tahap wawancara dulu. Jadi saya ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan sama Mbaknya. Jadi yang pertama mau tanya dulu sama Mbaknya, dalam berapa bulan terakhir ini Mbak ada pernah ke dokter gigi sebelumnya? Saya ke dokter gigi 9 lalu. Mau bersihin kerang gigi. Oh, bersihin kerang gigi ya. Kalau sekarang Mbaknya ada gigi berlubangnya atau pernah ditambal sebelumnya? Pernah, tapi udah tahun 2018. 2015, berarti 4 tahun yang lalu ya? Ya. Kalau gigi berlubang ada di sekarang Mbak? Sekarang ada. Ada gigi berlubangnya. Oke. Kemudian untuk biasanya kalau Mbak sehari-hari itu pernah ngemil gitu atau snacking? Kalau nyemil iya. Nyemil ya. Biasanya berapa kali sehari Mbak? Kalau dihitung itu mungkin lebih dari 4 kali ya. Lebih dari 4 kali. Biasanya kalau ngemil itu Mbaknya makan makanan apa? Saya suka makanan ringan yang gitu-gitu. Oh, ringan, berarti snack gitu Mbak ya? Berarti pernah ngemil lebih 3 kali.
Untuk sekarang ini Mbak lagi konsumsi obat-obatan nggak atau lagi perawatan sedang perawatan? Kalau minum obat sih nggak ada sih. Nggak ada ya. Dan juga tidak sedang dalam perawatan Mbak ya? Iya. Kemudian kalau di rumah itu biasanya Mbak sama sekeluarga itu ada minum atau airnya itu ada kandungan fluoridnya atau pernah pakai pil fluorid itu nggak? Kalau minum airnya biasa aja sih, nggak ada yang dikasih apa-apa gitu. Gitu. Berarti air biasa tanpa Iya. fluorid ya. Nah kalau misalnya sikat gigi itu biasanya Mbak berapa kali sehari Mbak? Sikat gigi 2 kali sehari, 2 kali sehari kapan aja? pagi sama malam sebelum tidur. Oke. Pagi malam 2 kali sehari. Kalau biasa sikat gigi itu pakai pasta gigi yang berfluorid atau gimana? Biasa pakai pasta gigi, pakai Pepsodent. Pepsodent ya harusnya. Kalau waktu terakhir di Mbak ke dokter gigi itu waktu saat scaling itu atau sebelumnya pernah dilakukan pemulasan pakai fluorid itu nggak Mbak, di dokter giginya? Nggak ada sih, cuma scaling aja sama tambal itu, nggak ada yang lain. Oh gitu. Berarti nggak pernah pakai di fluorid itu Mbak ya? Nggak pernah. Kalau selain pakai pasta gigi berfluorid, Mbaknya ada pakai obat kumur? Kadang-kadang sih kalau saya sariawan aja, tapi yang rutin itu nggak. Oh, nah berarti cuma untuk menghilangkan sariawannya Mbak ya? Kalau kayak Listerine gitu nggak pernah Mbak ya? Nggak. Oke, untuk sekarang nggak pernah minum obat juga Mbak, kalau air liurnya itu normal nggak atau pernah mulutnya kering gitu? Enggak sih, normal aja. Normal aja. Nggak pernah kering. Berarti nggak pernah mulutnya kering dan nggak air liurnya normal Mbak ya? Oke, untuk pertanyaannya itu aja terkait wawancaranya. Sekarang saya mau lanjutin ke pemeriksaan dari di mulut Mbaknya. Ya. Jadi tadi setelah saya melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan ke Mbaknya, terus juga saya melakukan pemeriksaan dari bidang mulut Mbaknya, Mbak itu dikategorikan dalam risiko karies yang tinggi atau berubahnya tinggi risikonya. Jadi saya ada beberapa saran untuk Mbaknya untuk mengatasi dan mencegah risiko karies tinggi itu. Jadi yang pertama itu adalah melakukan fluorid varnish. Jadi setiap 6 bulan sekali Mbaknya ke dokter gigi dan melakukan pemulasan di permukaan giginya menggunakan fluoride. Terus yang kedua
itu Mbak juga udah bagus dengan melakukan sikat gigi 2 kali sehari. Tapi untuk pasta giginya yang digunakan ini adalah fluoride yang dengan kandungan fluoride lebih tinggi gitu daripada sebelumnya Mbak ya. Terus yang selanjutnya selain dengan menggunakan pasta gigi berfluoride, Mbak juga saya saranin untuk menggunakan obat kumur yang mengandung chlorhexidine gluconate 0,12%. Nah untuk obat kumurnya ini Mbak bisa juga dapetin di di pasaran atau di supermarket biasanya gitu, banyak yang jual kok Mbak. Nah selain itu Ambil kumurnya itu yang kayak gimana ya? biasanya Merahnya itu ada. biasanya kalau yang kandungannya 0,12% itu di pasaran biasanya ada yang Minoset gitu atau Nasab. atau merek lainnya Mbak bisa cari di apotek terdekat Mbak ya. Nah selain obat kumur dan pasta gigi berfluoride, tadi Mbak juga sempat sebutin kalau Mbak ngemilnya itu biasanya lebih dari 4 kali dalam sehari. Nah itu sasarannya itu dikurangin ngemilnya, apalagi kalau ngemilnya yang manis-manis, yang asin-asin setelah makan itu biasanya dikasih jeda selama 30 menit setelah makan baru boleh ngemil, dan dan sebaiknya dikurangin juga frekuensi ngemilnya Mbak ya dalam sehari. Dan yang terakhir adalah saran saya Mbak harus rutin juga kontrol ke dokter gigi dalam jangka waktu 4-6 bulan sekali biar bisa dikontrol sama dokternya dan mencegah risiko karies atau gigi berlubang dari Mbaknya sendiri. Terima kasih. Ya.